Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Mimi Koiri, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 20306144011. Saya akan menjelaskan aplikasi statistik Bose-Einstein. Pada materi panas spesifik padatan. Dalam padatan, atom tidak bebas untuk bergerak, sehingga tidak memiliki derajat kebebasan translasi yang biasa. Maka muncullah pertanyaan, ketika zat padat dipanaskan, berapa derajat kebebasan energi yang disuplai dapat disimpan? Sebagai pendekatan pertama, atom dalam padatan dapat dianggap berada di lokasi kisi biasa. Gaya interatomik menjaga setiap atom pada tempatnya, tetapi beberapa osilasi di sekitar lokasi kisi dimungkinkan. Inilah dinamika di balik elastisitas material. Osilasi ini, yang disebut getaran kisi, merupakan derajat kebebasan yang dapat dieksitasi oleh energi yang disuplai dan dengan demikian merupakan agen utama untuk kapasitas panas spesifik padatan. Dalam konduktor, gerakan translasi elektron juga dimungkinkan. Dengan demikian, ada kontribusi elektronik untuk panas spesifik juga. Dalam padatan amorf, struktur kisi beraturan tidak diperoleh di seluruh padatan, tetapi domain dengan struktur teratur ada sehingga mode elastis yang diminati masih ada. Dalam padatan amorf, struktur kisi beraturan tidak diperoleh di seluruh padatan, tetapi domain dengan struktur teratur ada, dan dengan demikian metode elastis yang diminati masih ada. Karena atom seperti manik-manik pada tali elastis, osilasi dapat ditransfer dari satu atom ke atom berikutnya, sehingga dihasilkan gelombang berjalan. Dapat disimpulkan dengan frekuensi omega dan bilangan gelombang K. Hubungan dispersi antara omega dan K dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan gerak untuk partikel N yang digabungkan. Ada mode berbeda yang sesuai dengan hubungan W sampai K yang berbeda. Perilaku kualitatif khas ditampilkan pada gambar di samping. Ada 3 mode akustik di mana W sama dengan SC mutlak K untuk nilai mutlak K rendah. SC adalah kecepatan suara dalam material. 3 polarisasi sesuai dengan osilasi dalam 3 arah yang mungkin. Bagian panjang gelombang panjang dari mode ini juga dapat diperoleh dengan memecahkan gelombang elastis dalam hal mode elastisitas dalam pendekatan kontinum ke kisi. Mereka pada dasarnya adalah gelombang suara. Oleh karena itu disebut mode akustik. Nilai tertinggi untuk K dibatasi oleh fakta bahwa kita tidak benar-benar memiliki kontinum. Panjang gelombang terpendek adalah dari urutan jarak kisi. Ada juga yang disebut mode optik, yang W-nya tidak sama dengan 0 untuk K apapun. Energi minimal yang dibutuhkan untuk membangkitkan ini biasanya dalam kisaran 30-60 MeV atau lebih. Dalam hal energi foton sesuai dengan frekuensi optik inframerah dan terlihat, karena 1 eV kurang lebih 10⁴ Kelvin. Dalam optik tidak penting untuk panas spesifik pada suhu rendah. Amorf atau amorphous merupakan definisi struktural dari suatu material, di mana atom-atomnya tersusun secara tidak teratur, sehingga panjang dan sudut ikatan antar atom juga tidak teratur. Sama seperti gelombang elektromagnetik, pada kuantisasi dapat dilihat sebagai partikel, foton. Gelombang elastis dalam padatan dapat digambarkan sebagai partikel dalam teori kuantum. Partikel-partikel ini disebut fonon.
dan mematuhi hubungan energi dan momentum yang diharapkan. Dengan persamaan E sama dengan H bar omega, P sama dengan H bar dikalikan K. Hubungan antara omega dan K dapat diperkirakan untuk kedua kasus dengan omega CS K untuk akustik dan omega 0 untuk optikal, di mana omega 0 adalah konstanta independen dari K. Jika ada beberapa mode optik, omega 0 yang sesuai mungkin berbeda. Polarisasi sesuai dengan 3 sumbu kartesian, dan karenanya mereka berubah sebagai faktor di bawah rotasi, yaitu memiliki spin sama dengan 1, dan karenanya adalah boson. Pertama, pertimbangan mode akustik, energi internal total karena mode ini adalah U sama dengan 3 integral D pangkat 3 X D pangkat 3 K per dalam kurung 2pi pangkat 3 dikalikan H bar omega per E beta H bar omega dikurangi 1. Faktor dari 3 adalah untuk 3 polarisasi. Untuk sebagian besar wilayah integrasi yang memberikan kontribusi signifikan, mode panjang gelombang panjang dibandingkan dengan jarak kisi, sehingga dapat diasumsikan bahwa isotropi dan melakukan integrasi sudut. Untuk K tinggi atau suhu tinggi, struktur kristal spesifik dan anisotropi akan berpengaruh. Tetapi omega yang sesuai adalah tinggi dan faktor E pangkat negatif beta H bar omega akan mengurangi kontribusinya pada integral. Dengan demikian, U sama dengan V integral 3H bar per 2pi kuadrat CS pangkat 3 integral dari omega D sampai 0 D omega pangkat 3 per E beta per E pangkat beta H bar omega dikurangi 1. Di sini omega D adalah frekuensi dBA yang merupakan frekuensi tertinggi untuk mode akustik. Nilai ini frekuensi akan tergantung pada padatan yang dipertimbangkan. Kami juga mendefinisikan suhu dBA TD dengan H bar omega D sama dengan K TD. U sama dengan 3 dalam kurung V per 2pi kuadrat H bar pangkat 3 CS pangkat 3 dikalikan dalam kurung KT pangkat 4 integral dari TD per T sampai 0 DU per U pangkat 3 per E pangkat U dikurangi 1. Untuk suhu rendah, TD per T sangat besar, sehingga dapat diganti dengan tak hingga dalam perhitungan pertama ke integral. Untuk T jauh lebih besar dari TD tinggi, kita dapat memperluas integral dalam kekuatan U untuk melakukan integrasi, sehingga dapat didapatkan integral TD per T sampai 0 DU U pangkat 3 per E pangkat U dikurangi 1 sama dengan Pi pangkat 4 per 15 ditambah O dalam kurung E pangkat negatif TD per T. Untuk T jauh lebih kecil daripada TD. Untuk T jauh lebih besar daripada TD digunakan 1/3 dalam kurung TD per T pangkat 3 dikurangi 1/8 dikalikan dalam kurung TD per T pangkat 4. Untuk internal, untuk T lebih kecil daripada TD, dengan demikian U sama dengan V per 2pi kuadrat H bar pangkat 3 CS pangkat 3 dikalikan Pi pangkat 4 KT pangkat 4 per 5 ditambah O dalam kurung E pangkat negatif TD per T.
Untuk panas spesifik pada suhu rendah dengan demikian diberikan oleh U sama dengan dalam kurung V per 2pi kuadrat dikalikan H per pangkat 3 dikalikan C S pangkat 3 dikalikan 4K per 5 dikalikan Pi pangkat 4 dikalikan dalam kurung KT pangkat 3 dapat dihubungkan dengan jumlah total atom dalam materi sebagai berikut. Jumlah total mode vibrasi untuk atom N adalah 3N, sehingga 3 integral WD dikalikan D pangkat 3 X D pangkat 3 K per 2Pi pangkat 3 ditambahkan total optical mode sama dengan 3N. Jika kita mengabaikan mode optik, V per 2Pi kuadrat CS pangkat 3 sama dengan 3N per W pangkat 3 D. Rumus ini akan berlaku bahkan dengan mode optik jika N ditafsirkan sebagai jumlah sel satuan daripada jumlah atom. Dalam hal N, kita mendapatkan untuk T jauh lebih kecil daripada TD, sehingga O sama dengan 3N K Pi pangkat 4 per 5 dikalikan T pangkat 4 per T D pangkat 3 ditambah O dalam kurung E pangkat negatif TD per T. Lalu C P sama dengan 12N K Pi pangkat 4 per 5 dikalikan T pangkat 3 per T D pangkat 3 ditambah O dikalikan E min E pangkat min T per TD per T. Ekspresi untuk CV dalam persamaan 8.4.43 dan 8.4.46 adalah T3. Untuk kalor jenis padat pada suhu rendah dikembangkan oleh TB. Derivasi hanya tergantung pada memiliki mode dengan omega sampai K. Pada K rendah selalu ada 3 mode seperti itu untuk setiap padatan elastis. Gelombang suara dalam padatan, keberadaan mode ini juga dapat dipahami dari sudut pandang memutuskan simetri spontan, tapi itu adalah masalah lain. Kekuatan 3 terkait pada fakta bahwa kita memiliki 3 dimensi spesial. Jadi, setiap padatan elastis akan menunjukkan perilaku ini untuk kontribusi dari getaran Kisi. Seperti yang kita lihat sebentar lagi, mode optik tidak akan mengubah hasil itu. Beberapa nilai sampel suhu TB diberikan pada tabel berikut. Ini akan memberikan gambaran kapan perkiraan suhu rendah dapat ditetapkan. Untuk T jauh lebih besar daripada TD, U sama dengan V per 2Pi kuadrat CS pangkat 3 kurung siku KT dalam kurung H per omega D kurung tutup pangkat 4 dikurangi 3 per 8 dalam kurung H per omega D pangkat 3 ditambah O dalam kurung TD per T sama dengan 3N kurung siku KT dikurangi 3 per 8 H per omega D ditambah O dalam kurung TD per T. Panas spesifik kemudian diberikan oleh sama dengan K dalam kurung V per 2Pi kuadrat CS pangkat 3 dikalikan dalam kurung H per omega D pangkat 3 ditambah O dalam kurung 1 per T kuadrat sama dengan 3N dikalikan K ditambah O dalam kurung 1 per T kuadrat. Beralih ke mode optik, frekuensi omega hampir tidak tergantung pada K untuk seluruh rentang K, jadi itu adalah pendekatan yang baik untuk mempertimbangkan hanya satu frekuensi omega 0. Untuk setiap mode optik, biarkan N optik menjadi jumlah total derajat dari kebebasan dalam mode optik frekuensi omega 0. Kemudian, energi internal yang sesuai diberikan oleh U optik sama dengan N optik dikalikan H per omega 0 per E pangkat
beta H bar omega 0 dikurangi 1. Konstribusi panas spesifik diberikan oleh U sama dengan NK dikalikan dalam kurung beta H bar omega 0 pangkat 2 per E pangkat beta H bar omega 0 dikurangi 1 dikalikan 1 dikurangi E pangkat beta H bar omega 0 sehingga NK dikalikan dalam kurung siku 1 dikurangi 1/12 dalam kurung H bar omega 0 per KT pangkat 2 untuk T jauh lebih besar daripada H bar omega 0. Untuk T jauh lebih kecil daripada H bar omega 0 dapat digunakan NK dikalikan dalam kurung H bar omega 0 per KT pangkat 2 eksponensial dalam kurung negatif H bar omega 0 per KT. Berikut contoh soal untuk materi tersebut. Sebuah osilator harmonik satu dimensi sederhana memiliki tingkat energi sama dengan N sama dengan setengah H bar omega, di mana omega adalah frekuensi karakteristik osilator atau sudut dan N adalah 0, 1, 2 sampai seterusnya. Misalkan osilator dalam keadaan termal kontak dengan reservoir panas pada suhu T dengan KT per H bar omega jauh lebih kecil daripada 1, temukan energi rata-rata osilator sebagai H bar omega fungsi suhu T. B. Untuk osilator 2 dimensi N sama dengan Nx plus Nj, di mana Nx sama dengan Nx plus setengah dikalikan H bar omega x, Nj sama dengan Nj ditambah setengah H bar omega j, Nx sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan Nj sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah fungsi partisi untuk kasus ini untuk setiap nilai suhu? Kurangi ke kasus degenerasi Vx sama dengan Vj. C. Jika osilator anharmonik klasik satu dimensi memiliki energi potensial Vx sama dengan Cx kuadrat dikurangi Gx pangkat 3, di mana Gx pangkat 3 jauh lebih kecil daripada Cx pangkat 2 pada suhu kesetimbangan T. Lakukan perhitungan dan berikan ekspresi sebagai fungsi suhu untuk kapasitas panas per osilator dan nilai rata-rata posisi X osilator. Solusi A yaitu adalah alfa sama dengan H bar omega per KT sama dengan H bar omega beta. 1 memiliki Z sama dengan jumlah dari tak hingga N sama dengan 0, E pangkat negatif N ditambah setengah alfa sama dengan E pangkat alfa per 2 per E pangkat alfa min 1, sehingga E sama dengan negatif 1 per Z, do Z per do beta sama dengan H bar omega per 2 ditambah H bar per E pangkat alfa dikurangi 1. B. Tidak ada perbedaan antara osilator 2 dimensi dan osilator 1 dimensi independen, maka fungsi partisinya adalah Z sama dengan E pangkat alfa X per 2 per E pangkat alfa X dikurangi 1 dikalikan E pangkat alfa Y per 2 per E pangkat alfa Y dikurangi 1. Saat omega X sama dengan omega X, omega alfa A sama dengan alfa Y sama dengan alfa, lalu didapat Z sama dengan E pangkat alfa per E pangkat alfa dikurangi 1 kuadrat. C. Hitung fungsi partisi Z. Integral eksponensial dalam kurung kotak negatif Cx kuadrat dikurangi Gx pangkat 3 per KT dx.
berarti kan bahwa suhu energi kinetik tidak termasuk dalam eksplosi. Hal ini dilakukan dengan menambahkan K per 2 pada kapasitas panas. Suhu harmonik eksponensial Gx pangkat 3 per Kt dikurangi 1 adalah besaran kecil di daerah gerak menggunakan ekspansi Taylor yang hanya mempertahankan suhu orde terendah. Kita mendapatkan Z sama dengan integral dari positif tak hingga sampai negatif tak hingga dalam kurung siku 1 ditambah 1 per 2 dalam kurung Gx pangkat 3 per Kt pangkat 2 kurung tutup siku pangkat negatif dalam kurung Cx kuadrat per Kt dx sehingga menjadi akar pi per c dikalikan dalam kurung 1 per akar beta ditambah 15G kuadrat ditambah per 16C pangkat 3 dikalikan 1 per beta dikalikan akar beta. Nilai rata-rata energi potensial V sama dengan do negatif do per do beta lens Z sama dengan Kt per 2 dalam kurung 1 ditambah 15G kuadrat per 8C pangkat 3 Kt. Untuk kapasitas panas per osilator adalah C sama dengan K per 2 ditambah do V per do T sama dengan K ditambah 15G kuadrat per 8C pangkat 3 K kuadrat T. Dalam pendekatan orde pertama, rata-rata nilai posisi Z dari osilator adalah X sama dengan integral tak hingga sampai integral min tak hingga X dikalikan 1 ditambah Gx pangkat 3 per Kt dalam tutup kurung pangkat negatif Cx kuadrat per Kt dx per integral tak hingga sampai negatif tak hingga dikalikan pangkat negatif Cx kuadrat per Kt dx sama dengan 3 GKT per 4C kuadrat.